Hitam. 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 Tim. Hitam. Sama. Anan. 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 Ya. Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa ma khalaqal ladina utul kitab illal ladzina min qablihim min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ya, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat hingga kita tertib taat selalu kepada aturan-aturan Allah dengan rasa syukur bahwa kita istiqomah dalam melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bacaan dari Isam. Sini, Isam. Sini. Kamu dulu. Kamu udah boleh main-main ikuti kakek. Ya. Proses dan tahapan untuk mendapatkan ridha Allah. Sesungguhnya agama diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Bagus, sudah. Bang. Ya, seperti yang dibaca oleh Isam
dosen pompong sawung. Ya, sesungguhnya Siap. inna dina indallahi Islam wa maktalafat ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'a umul ilm baghiya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah, agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti tidak ada agama yang lain. Itu hanya Islam yang diridai oleh Allah. Kalau dia beragama Islam, tiada terselisih orang-orang yang diberi kitab. Ya, kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena dengki, kedengkian, karena ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ya, sekarang dia hakim. Hai. Paradigma kehidupan Paradigma. apa dulu? Ya, Yang kafir dulu atau rukun Islam? rukun Islam. Rukun Islam. Islam Tafsir. ditafsirkan sempit hanya sebatas ritual syarat rukun Islam. Bukan tatanan kehidupan manusia. Ritual rukun Islam ditafsirkan sebagai agama Allah. Kafir tingkat. Ya. Sholat Suka. bersuka, sulah dengki, Berselisih. suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak ber, berabil, tidak melaksanakan Al-Quran, menyalahkan kitab suci para nabi, berbuat keji dan mungkar Terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Ya, sudah. Ya, ini jabaran dari Islam yang sempit ya. Islam yang sempit itu yaitu ada rukun Islam. Islam yang ditafsirkan sempit hanya sebatas ritual syariat rukun Islam. Ya, bukan tatanan kehidupan manusia. Ritual rukun Islam ditafsirkan sebagai agama Allah, agama yang diridai Allah. Ritual. Kalau orang kafir itu suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, suka tidak berakal, ya, tidak melaksanakan Al-Quran, menyalahkan kitab suci, para nabi, dan berbuat keji dan mungkar terhadap ayat-ayat Allah. Ini pengertian kafir dan rukun Islam. Masih belum ketawa. Lanjut, ya, tuh. Hanan, Hanan, Hanan. Ya udah nggak usah apa-apa. Kamu sini.
Nggak usah. Ini masalah. Udah. Udah, jangan dilawan lagi. Nah, ya. Ini lagi. Lagi makannya. Nah, cepat. Proses perjalanan hidup. Dunia Dari sini dulu. Dari. dunia Dari. dari kandungan Bayi. dari bayi, dari anak-anak, dari remaja, dari dewasa, dari Syariat. dengan hidup manusia hidup ilahi dalam yang lurus dan benar, agama yang Nabi Ibrahim, Islam dan Al-Quran. Tujuan hidup manusia ridho ilahi Islam selama sejahtera dunia akhirat ridho Allah. Jadi proses perjalanan hidup manusia yang diridhai oleh Allah itu mulai dari kandungan, ya, kemudian jadi bayi, kemudian dunia anak-anak, dunia remaja, dunia dewasa, dan dunia orang tua. Nah, setiap saat mengingat sholat dan mengingat Allah. Ini proses perjalanan hidup manusia itu mulai dari kandungan, ya, bayi seperti Mahamah, Maryam, Mahamah itu bayi yang berita, ya. Kemudian dunia anak-anak seperti Banca, Maryam. Kemudian dunia remaja belum sampai kesianan, belum remaja. Dunia dewasa dan dunia orang tua, ya, kan nenek kakek, ibu ayah, artinya sudah dewasa. Jadi pedoman hidup manusia yang diridhai Allah di jalan yang lurus benar adalah mengikuti agama Ibrahim yang Islami, dasarnya Al-Quran. Makanya kita mempelajari Al-Quran supaya menjadi manusia yang lurus, tidak bengkok, tidak menyalahkan orang lain, tidak benci, tidak dengki, tidak pelit, dan kiri-kiri dan sombong. Kita harus mengikuti agama yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah, yaitu agama Ibrahim. Ya, dasarnya Al-Quran, makanya Al-Quran itu selalu kita baca menjadi gaya hidup kita. Kemudian tujuan hidup manusia diridhai Allah itu adalah apa tujuannya kita hidup? Dia diridhai oleh Allah. Islam itu maksudnya adalah selamat sejahtera dunia akhirat yang diridhai oleh Allah. Ya, lanjut. Terus baca. Hah? Udah. Belum. Lanjutkan. Ya, barang. Oh, ayahnya dulu baca tuh. Dari perigi tuh. Oh, Ya. Ya, baca. Jam jelek. suara kecil ya. Sekedar kedengar ke sini terus saja. Suaranya kecil banget. Ke sini. Jadi Suara kamu kedengeran. Itu suara kamu. Suaranya kedengeran. dengar jelas gitu. Tapi suaranya kecil banget. Suara Icam kecil. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya, dengar ke sini. Ini, Ya, ini dibaca. ya, iya. Ya, apa sih? Proses perjalanan hidup manusia ridho ilahi
Dunia mulai dari mana nih? Ya, dunia kandungan lah. Dunia bayi. Kandungan dulu. Dunia kandungan dulu ya. Dari mana mulainya nih? Kandungan. Bisa kandungan langsung bayi. Bayi dulu, bayi. Kandungan dulu baru bayi. Orang tua. Apa? Kandungan, bawah tuh lihat tanda panahnya. Oh, dari kandungan dulu. Oke. Dunia kandungan, dunia bayi, dunia anak-anak, dunia remaja, dunia apa tuh? Dewasa. Dewasa, dunia orang tua, udah dunia kandungan lagi, balik lagi. Siklus. Selanjutnya manusia pedoman, manusia ridho ilahi, tujuan hidup manusia ridho ilahi. Pedomannya dulu, Al-Quran. pedoman ilahi itu apa? Al-Quran kan. Kemudian Takwa dan rukun Islam, Islami. Selamat sejahtera dunia akhirat ridho Allah. ya, inilah yang dijalani oleh manusia proses perjalanan hidup itu. Manusia yang diridai oleh Allah, yaitu mulai dari kandungan. Jadi ketika kandungan itu asupannya yang diberikan kepada si ibu yang mengandung anaknya itu harus halal baik ya, dan tidak harta yang dari cara yang haram. Kemudian menjadi bayi dirawat dengan baik, berikan kasih, kemudian berikan pendidikan ya anak-anak, seperti belajar Al-Quran, taat kepada Allah, kepada orang tua. Dunia remaja tetap dalam bimbingan orang tuanya. Dunia dewasa sudah bisa dia mandiri dengan pengetahuan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian menjadi orang tua, kembali lagi dia membina anak cucunya. Kemudian pedoman hidup manusia yang ridha Allah selalu pedomannya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak boleh lepas dari pendidikan kita di rumah tangga. Kemudian supaya kita menjadi orang yang bertakwa dan menjalankan rukun Islam. Tujuan hidupnya apa? Tujuannya dalam proses perjalanan hidup. Kemudian manusia yang diridai Allah, Al-Quran sebagai landasan berpikirnya dan gaya hidupnya, dan tujuannya adalah manusia itu diridai Allah agar Islami, apapun yang dilakukan secara Islami, sifatnya Islami. Selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Kita lanjut. Baca tuh. Mana Nek? Dia menciptakan kamu dari seorang diri, dan pasangan dari anak, dia menciptakan kamu dalam perut ibumu, kemudian kejadian dalam 3:8 yang berbuat Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan maka bagaimana kamu dapat ya, di dalam surat 39 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyatan azwaji yakhlaqukum fi butuni ummahatikum khalaqan min ba'di khalaqin fi dhulumatin salat dzalikumullahu rabbakum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna
Terus Rabu. Sallallahu. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dijadikan daripadanya istri. Ya, ini kan Adam dan Hawa ya. Kita istri. Dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor pasangan dari binatang ternak. Jadi ketika si Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian diambillah dari tulang rusuknya, ciptaan yang berikutnya adalah istrinya di Hawa. Ya kan? Kemudian kamu jangan ke sana, terganggu kalau ya. Ini apa? Bagus. Ya, kemudian 8 ekor pasangan dari binatang ternak, dia menjadikan di dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Ya. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat kembali? Ya, itu semuanya adanya kendalinya di Allah. Kita lanjut. Perpanjangnya. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari kemudian dari ke atas kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna, kemudian dengan yang sempurna agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetap dalam proses apa yang kami kehendaki serta waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarga kamu sebagai bayi kemudian dengan berang-berang kamu sampai pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang bawah besar, kedua di antara kamu yang umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya dan kamu dia sudah dicari. Kemudian apabila Air. hiduplah dan semula dan kita berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah seperti Ya, di dalam surat 22 ayat 5, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Jadi asal dari tanah dikembalikan kepada tanah. Kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya seperti bentuk manusia. Yang tidak ada juga yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai ikut, supaya dia tidak mengetahui lagi
sesuatu apapun yang dahulunya telah dilakukan ketahuinya. Jadi kalau orang udah tua seperti itu tidak tahu lagi. Dan kamu lihat bumi yang kering. Kemudian apabila telah kamu turunkan air di atasnya, lihat bumi yang kering itu. Hidupnya bumi itu dan sesudah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan buah yang indah. Inilah proses perjalanan ciptaan Allah manusia dan hewan dan tumbuhan. Lanjut. Halo. Allah adalah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya, di surat 30 ayat 44 dari lanjutan perjalanan kajian kita tadi pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'in summa ja'ala min ba'di quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wasaibatan yakhluqu mayyasha wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Ya, ketika kita bayi ya lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Ya, beranjak dewasa sudah mulai kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sudah kuat itu lemah lagi kembali dan berubah dan berubah. Wah, ya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan jam. Mana?